punya aset puluhan miliar, Pak Rudianto punya penghasilan puluhan miliar. Nah ini nanti akan dibagi. Gimana caranya mereka bisa mencapai puncak kesuksesan di dunia network marketing? Silakan Bapak dan Ibu berdiri, kita sambut saja dengan meriah Bapak Rudianto Nugraha. Luar biasa. Ibu Mekti yang semangatnya tidak pernah turun, boleh saya kenal semangatnya naik turun. Pasti bisa jadi Royal Crown. Oleh semangat itu biasanya membuat Tuhan memberikan rezeki yang tidak ada batasnya untuk orang-orang semangat yang jarang mengeluh. Tapi untuk yang orang suka mengeluh, biasanya rezekinya seret. Jadi kita harus tetap semangat, tetap bersyukur. Apapun yang Anda alami hari ini, percaya dengan semangat, dengan pantang menyerah, segala masalah pasti bisa kita taklukkan. Setuju? Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah lagu yang bagus sekali. Di saat saya lagi down ya, namanya manusia kan pernah di atas, semangatnya pernah turun ya. Lagu ini menjadi anchoring bagi saya. Jadi setiap lagu ini ya, semangat saya bertambah. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini ya. Stand up for the champion. Ya, kita nyanyi dulu ya, bisa ya. Lagu ini luar biasa ya. Oke, kita ulangi ya. Ayo, nyanyi lagu ini bisa ya. Sebelum nanti materi saya sampaikan, ya. Oke, stand up for the champion. Yakinlah Anda adalah seorang pemenang. Dilahirkan bukan untuk menjadi orang yang kalah, orang yang lesu ya, bukan untuk menjadi pecundang. Kita adalah pemenang, champion dalam hidupmu. Ya, bangkitlah sang juara ya. Bersama kita akan balik-balik. Ayo, bisa lagu ini ya. Jadi kalau nanti di panggung, minta disetiapkan lagu ini. Together, we for the aim. For the champion, then up for the champion. Championnya dulu kita ya, jangan orang lain. Then up will be the number one. Kita adalah juara nomor satunya. It's like never before. Together, what we've waiting for. Together, all the nation knows. Ini lagu dinyanyikan pada saat Olimpiade Barcelona kalau nggak salah. Lagu Olimpiade. Stand up for the champion. Stand up, will be the number one. We'll keep on fighting till the end. Kita akan berjuang hingga titik penghabisan untuk kemenangan kita. Saya tahu kita akan pertahankan terus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan perjuangan kita. Amin. Selamanya kita akan sebut namanya dan bisa membiarkan kebanggaan kita memudar. Ingatlah untuk selamanya bersama kita akan buat sejarah di True Life Empire. And up for the champion, and up for the champion, and up will be overcome, and up will be the number one. Bangkitlah ya, menjadi juara satu. And up for the champion, and up will be overcome. Then up will be the number one. Then up bangkit. Oke, tangan berdiri Anda semuanya. Semangat. Ini yang saya sampaikan boleh nanti Anda lupakan. Tapi satu hal yang tidak boleh Anda lupakan, Anda adalah seorang juara. Amin. Itu tidak boleh kita lupakan. Oke, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Rudianto Nugraha. Pada kesempatan ini
juga untuk mentor saya Pak Irfan ya. Beliau produk saya pernah bersambut, saya pernah melihat, tapi beliau beribuan dolarnya ya. Saya baru belajar MLM, beliau udah sukses ya. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian untuk Pak Haji Irfan ya. Beliau tidak saya juga semangatnya tidak pernah kendor. Waktu di sini dulu Meliana tuh saya juga tahu Pak Irfan yang punya. Karena saya punya usaha di dalam kursi pijat ya, Melilea ya, dengan produknya susu kedelai sama organik ya. Beliau punya member lebih dari 1 juta orang, jadi merupakan salah satu legend ya. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa bisnis ini bukan bisnis main-main ya. Seseorang bisa mendapatkan ratusan juta, bahkan puluhan miliar, bahkan saya pernah jumpa orang yang dari network bisa asetnya 1 T lebih gitu, ya. Beliau punya rumah di Kelapa Gading 350 miliar, rumahnya saja 2000 meter ya. Jadi bukan main-main di sini kalau ditekuni ya. Tapi ditekuni artinya tuh jangan 2 bulan menyerah, minimal 2 tahun. Kalau mau menyerah 2 tahun dulu gitu ya. Tapi nggak mungkin menyerah lah, 2 tahun pasti Anda sudah punya minimal 500 juta, syukur-syukur 5M ya dari sini. Hari ini tadi atas usulan dari Pak Ad ya ke Bu Muti, karena yang datang ini kebanyakan sudah member ya, bukan orang baru ya. Jadi Pak Ad bilang lebih bagus kasih training aja Pak Rudi. Nah, saya juga setuju kalau memang sudah berkali-kali dengar BOP ya. Nah, ilmu yang saya mau bagikan ini ilmu yang luar biasa ya. Sebelumnya saya karyawan dari 12 tahun, di usia 32 saya kenal network ya. Jadi setelah 20 tahun kuliah sambil bekerja, di umur 32 saya kenal dunia network. Berawal dari adik kelas saya dulu di SMA di Prokosto. Adik dua level saya namanya Yudi. Yudi datang ke toko saya, dulu toko kecil di dekat kampus Bina Nusantara di Palmerah ya. Saya udah jenuh ya buka toko, nggak bisa simpan uang ya, modalnya 25 juta di saat itu. Ya, jadi di depan kampus Binus itu banyak fotokopian. Nah saya termasuk fotokopian toko yang di ujung, bukan yang keluar kampus langsung fotokopi kan langsung rame. Ini di ujung, jadi sepi lah. Udah beli mesin fotokopi 2, waktu itu kan ada Xerox, ada Canonnya. Ikat kata 8 bulan saya tekuni nggak bisa simpan uang gitu, karena sepi gitu. Apalagi buat bayar sewa 2 tahun ke depan kan habis tuh kan ya. Jadi saya udah pesimis ya, kalau diteruskan 8 bulan jadi 19 sampai 24 bulan saya nggak mungkin bayar kontrakan. Teman saya datang, dia cerita network, dia tunjukkan bonusnya 18 juta di saat itu kan. Dia bawa mobil Kijang yang baru, ya Kijang kotak gitu, tapi yang baru. Saya bilang, wah ini dari mana 18 juta nih? Ini bersih 8 juta, 18 juta ini dari network. Oh berapa banyak jualannya? Saya pikiran saya jualannya. Enggak jualan, ini bisnis hanya minum dan cerita gitu. Minum produknya dan cerita terus, jangan henti, jangan menyerah gitu. Oh cerita terus, oh gitu, saya nggak percaya. Dia bilang nggak usah cerita lagi tentang hasilnya. Yang penting tunjukkan caranya dapat 18 juta. Ajak saya pergi. Jadi saya minta ajak saya pergi, jangan cuma tulisan gitu. Oh ya oke, nanti hari Minggu saya jemput kamu, saya ajak ke dari Palmerah. Saya diajak ke 2 tempat, hari Minggu saya disamper ya ke Perumnas 4 ke Karawaci dan ke Villa Melati 2 tempat. Saya lihat teman saya, wah ya kalau mana-mana pakai baju putih ya. Akhirnya waktu datang pun saya disambut-sambut, wah kopernya diangkat, disalami. Saya nggak ngerti edifikasi apa gitu. Saya lihat, hebatnya sekarang ya. Udah kayak pejabat gitu disambut. Padahal setelah saya tahu tuh dia sudah diedifikasi. Jadi tamunya itu menghargai dia. Jadi Bapak Ibu udah paham ya edifikasi ya. Saya nggak ngerti, saya cuma kagum. Saya kok udah jadi kayak dokter gitu. Singkat kata dia presentasi tentang alam, pencemaran, tentang bahayanya penyakit. Akhirnya pendengarnya itu pada beli semuanya. Jadi dia nggak menjual, bukan pakai bahasa salesman ya. Jadi dia bilang, tadi dengarkan saya ngomong nggak? Dengar. Saya jualan nggak? Dia bilang enggak ya. Saya padahal mantan salesman. Kalau salesman kan selalu bilang, Bu, mau ambil berapa? Bu, mau beli berapa? Gitu kan salesman. Dia enggak, dia hanya bilang Bapak Ibu penting untuk menjaga kesehatan karena udara sudah kotor, makanan sudah tercemar, perlu nutrisi ini. Waktu itu Royal Jelly ya. Jadi singkat kata apa yang dia bawa tuh 2 kotak habis semuanya laku ya. Nah, dia bilang bisnis saya begitu, bisnis penyuluhan dari kota ke kota ya, memberikan penyuluhan, tidak jualan, tidak memaksa orang beli. Luar biasa, dia punya jaringan ribuan Pak. Ya, nah adik kelas saya. Dan itu saya terbuka ya.
2 tahun saya tekuni, ternyata saya pakai darah diri ya, pakai darah diri tuh jualan aja kan. Jadi waktu itu saya juga nggak ngerti ya, saya pikir kalau jualan harus lengkap, jadi macam-macam MLM saya ikutin, ada 5 merek. Sehingga 2 tahun saya nggak dapat hasil, ada dapat kecil-kecil nggak bisa disimpan, paham nggak? Jadi waktu dicek 2 tahun bulan ke-24 rekeningnya ya gitu-gitu aja, ya kan dapatnya kecil-kecil. Jadi saya apa yang salah ya? Padahal saya udah kerja ya, tapi saya nggak punya tim. Ya timnya yang paling adik saya, istri saya, teman dekat saya, gitu-gitu aja. Adik saya paksa, ayo join biar kelihatan punya dompet. Singkat kata saya tawarin teman, tawarin saudara, lebih banyak yang menolak. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya pengen tanya jujur ya. Hari ini pernah nggak Anda sudah berusaha kenalkan ke 50 teman ya? Anggap aja teman di dalam handphone ada 50, saudara ada 50, ada 100. Anggap aja semuanya itu mungkin ada sedikit yang karena kasihan udah gue beli deh, gue join deh, karena nggak enak ya. Ada nggak yang hari ini merasa, waduh udah habis ya profetan, siapa lagi ya? Ya, jujur ada nggak? Atau yang, oh saya nggak khawatir kalau di masih ada 1000 nama, masih ada 1000 profetan saya. Nah, saya minta jujur, kalau saya tadi bilang 2 tahun saya gagal ya, kan? Dalam hal uang ya, tapi bukan semangat ya. Sampai 2 tahun bingung siapa lagi ya, teman deket udah, teman main udah, teman SMA, teman ngobrol udah, teman ngobrol diajak bisnis, dia selalu malah ngedorin kita. Lu jangan muluk-muluk, mimpi lu setahun bisa dapat mobil, orang kerja 15 tahun nggak bisa beli mobil. Pernah nggak ketemu teman yang begitu? Bukan yang mengasih, bukannya oh gitu. Banyak. Ya, harusnya kan teman dekat, teman ngobrol, harusnya kan waktu kita jelasin bisnis kan dia kasih semangat. Wah, bisnis lu bagus, ayo semangat. Ya, karena lu teman dari kecil, semangat. Sukses lu, gua doain sukses. Gua sumpahin sukses lu, gua sumpahin kaya gitu lah. Kalau nggak mau doain ya sumpahin kaya gitu. Teman kita nggak begitu, kebanyakan susah, tahu nggak? Wah yang lebih dulu sekolah lebih pintar dari lu aja bilang susah gitu ya. Atau jangan mimpi lah muluk-muluk gitu. Atau dia tidak mendorkan kita tapi dia bilang gua nggak bisa ya. Nah sekarang yang punya datanya masih 1000 ya angkat tangan. Atau yang yang baru bilang benar ya, siapa lagi ya, besok gua mau kenalin, disuruh datang Selasa Kamis, Selasa dan Sabtu bawa orang, orangnya yang itu aja yang bawa, yang udah member. Bahkan hari ini saya lihat nggak ada orang baru ya. Ya, jawabannya kan ada 2. Mungkin Anda sudah berusaha mengenalin orangnya nggak datang sini, udah undang ya orang. Atau udah nggak mau undang lagi, ini yang lebih parah. Udah habis nih. Nah, nggak jujur, siapa lagi ya? Angkat tangan, jangan malu-malu. Siapa lagi? Berarti yang lain masih punya 1000 data ya. Luar biasa. Berarti bawa sini ya. Hari Sabtu bawa sini kan masih punya 1000 gitu. Kebanyakan yang saya tahu di Jakarta juga ada dolen saya ya. Kalau datang itu ya. Saya tanya, bawa teman dong, tetangga banyak kan? Banyak. Di HP ada berapa tuh? Ada 100 kan? Nomor handphone. Undang aja, sebar aja. Yakin zaman sekarang mereka sedang butuh uang semuanya. Ya, zaman krisis ekonomi dunia ya. Emas sudah naik ya, bensin naik, jalan tol naik. Percaya, sembako pasti naik. Ya, biaya pendidikan makin mahal. Biaya kuliah dan biaya rumah sakit makin mahal. Kalau nggak pakai BPJS, itu udah hukum di Indonesia ya. Mau siapapun presidennya, nggak pernah harga makin turun. Ya mau dibilang pinter lah, hebat lah, ternyata harga tetap naik. Artinya belum sukses secara ekonomi Indonesia ya. Kalau negara tetangga kita Brunei itu ya, kali-kali ke Brunei ya. Setiap rumah punya mobil, biaya pendidikan gratis. Orang berobat sakit apapun dari kecil sampai